Novi Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. 3 hari terombang-ambing di laut nelayan asal pesisir barat Lampung ditemukan. Seorang nelayan lansia berhasil ditemukan setelah 3 hari terombang-ambing di perairan Krui, Lampung Barat. Nelayan yang berhasil selamat itu adalah Sahlan Rosadi, lansia asal desa Pasar Mulia, pesisir tengah, pesisir barat Lampung. Rosadi berhasil ditemukan tim Basarnas pada Jumat 1 Maret 2024, sekira pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, Rosadi tengah terombang-ambing di Laut Krui. Menurut kronologi versi Basarnas, kejadiannya bermula pada Rabu 28 Februari 2024, sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Awalnya korban pergi memancing di perairan Laut Krui, Lampung Barat dengan menggunakan perahu sampan. Tapi sayangnya sampan ia gunakan hanyut. Hal inilah yang membuat korban tak kunjung kembali ke rumah. Kemudian pihak keluarga dan nelayan setempat mencoba melakukan pencarian secara mandiri. 2 hari melakukan pencarian, tepatnya hingga Kamis 29 Februari 2024 sore, hasil pencarian masih nihil. Setelahnya barulah pihak keluarga melaporkan ke Basarnas Lampung. Jalan ya? Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners, kawanan gajah liar rusak tempat wisata di BNS Lampung Barat. Kawanan gajah liar berjumlah 18 ekor yang ada di Suwoh dan BNS Lampung Barat, Lampung, kembali merusak fasilitas masyarakat. Kali ini kawanan gajah liar itu merusak sejumlah bangunan yang ada di lokasi wisata bernama Top Suwoh yang ada di Kecamatan BNS Lampung Barat. Pembina Satgas Lembah Suwoh dan BNS Lampung Barat Sugeng Hari Kinaryo Adi mengatakan, kawanan gajah liar mulai merusak bangunan di lokasi wisata itu subuh tadi pada Sabtu 2 Maret 2024. Sugeng menjelaskan wisata Top Suwoh ini merupakan lokasi wisata yang dikelola oleh masyarakat sekitar bernama resort. Terlihat beberapa bangunan di lokasi wisata itu sudah rata dengan tanah akibat serangan kawanan satwa liar berkuping lebar itu. Saat ini masyarakat beserta pengelola sedang membersihkan material-material bangunan yang dihancurkan oleh gajah. Kemudian ungkap Sugeng, saat ini lokasi gajah sudah mulai menjauh dari lokasi wisata Top Suwoh yang baru saja dihancurkan. Diberitakan sebelumnya, kawanan gajah liar yang berjumlah 18 ekor terus mencoba untuk masuk ke pemukiman warga Kecamatan Suwoh dan Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat, Lampung. Polda Lampung kerahkan 745 personel dalam operasi keselamatan Krakatau 2024. Polda Lampung mengerahkan 745 personel dalam operasi keselamatan Krakatau 2024. Wakapolda Lampung Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan, personel yang dikerahkan dalam operasi keselamatan Krakatau 2024 ada 745 orang. Rinciannya, personel khusus Satgas OPS Polda Lampung 141 orang dan Satgas OPS Polres dan Polresta Jajaran 604 orang. Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan, polisi dalam operasi ini menggunakan pola operasi mengedepankan kegiatan preventif 40%, kemudian preventif 40% dan penegakan hukum 20% secara elektronik.
Ia mengatakan polisi melakukan operasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat. Tujuan lainnya yakni terbangunnya budaya tertib lalu lintas bagi masyarakat pengguna jalan. Diteruskannya operasi keselamatan berlalu lintas tersebut guna terwujudnya Indonesia Maju. Polda Lampung tadi, hari ini kita telah melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka operasi keselamatan Krakatau 2024 dan pencanangan aksi keselamatan 2024. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, dilaksanakan di seluruh Polda, di 34 Polda di seluruh Indonesia. Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari ke depan, mulai tanggal 4 sampai dengan 17 Maret 2024. Tadi telah saya sampaikan bahwa operasi ini mengedepankan preemptif, persuasif, dan preventif. Jadi lebih mengedepankan untuk edukasi kepada masyarakat, bagaimana pentingnya keselamatan berlalu lintas. Nah, kemudian sasaran-sasarannya tadi lebih detail telah saya sampaikan yang ada di dalam amanat yang saya bacakan tadi, amanat Bapak Kapolda Lampung, di mana tentu operasi ini walaupun mengedepankan preemptif dan preventif juga didukung oleh penegakan hukum, baik itu etle maupun aturan. Tentunya tindakan penegakan hukum itu dalam rangka upaya kita menurunkan selain pelanggaran lalu lintas, juga menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan juga angka fatalitas. Perbaikan jalan longsor kendaraan R6 dilarang melintas kilometer 17 Lampung Barat. Polres Lampung Barat Polda Lampung melarang kendaraan R6 untuk melintasi lokasi longsor kilometer 17 Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Kasat Lantas Polres Lampung Barat Ibtu David Pulner mengatakan, larangan melintas bagi kendaraan R6 berlaku hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, selama dilakukannya perbaikan di lokasi longsor itu. Menurutnya, waktu pagi hingga sore hari lokasi itu akan dipenuhi oleh 3 alat berat yang memperbaiki ruas jalan tersebut. Sebelumnya, Kementerian PUPR melalui BPJN Wilayah 2 Lampung mulai menangani titik longsor yang selama ini menjadi permasalahan serius di Lampung Barat. Penanganan titik longsor yang tepatnya berada di kilometer 17 Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, itu sudah dilakukan pihak BPJN sejak kemarin pada Senin 26 Februari 2024. Saya Bribtu Raka Galuh Purnama dari Satlantas Polres Lampung Barat melaporkan secara langsung situasi arus lalu lintas di Jalan Lintas Liwak Roy, tepatnya di kilometer 17. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024, tepatnya pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dapat dilihat Komandan, situasi arus lalu lintasnya terpantau sepi, namun tetap lancar. Dan untuk kendaraan roda 6 atau lebih, kami menghimbau agar tidak melintas terlebih dahulu dan menempati kantong-kantong parkir yang disediakan. Demikian Komandan yang dapat dilaporkan. Selamat siang. Gudang penimbunan solar Bandar Lampung terbakar, Puslap for olah TKP bawa abu dan arang. Tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan lakukan olah tempat kejadian perkara. Gudang tempat penimbunan BBM jenis solar di Jalan Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Kasubit Fiskom Bitlab for Polda Sumsel AKBP Ahmad Kolbinus datang bersama tim ke tempat penimbunan solar di Jalan Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung yang terbakar tersebut. AKBP Kolbinus mengatakan pihak yang melakukan olah TKP berdasarkan permintaan dari Polresta Bandar Lampung
mengenai apa yang terjadi di lokasi tersebut. Ia mengatakan pihaknya telah membawa arang bekas kebakaran di tempat tersebut ke laboratorium untuk diperiksa. Saat ditanya apakah dugaan sementara terbakarnya tempat tersebut, AKBP Kobinus mengatakan tim menemukan kabel yang terbakar. Terkait masalah penyebabnya hanya menunggu pemeriksaan di laboratorium terlebih dahulu. Polresta Bandar Lampung akan mengenai apa yang terjadi di sini. Ya, untuk hasilnya nanti setelah kita periksa di lab sana, barang bukti sudah diambil, baru kita keluarkan. Barang bukti apa saja yang kita bawa? Barang buktinya abu arang sama sampel swab yang diperiksa di laboratorium. Untuk dugaan sementara seperti apa? Ya, dugaan sementara ya ini tadi kabelnya kan terbakar. Nah, masalah penyebabnya ya nunggu pemeriksaan kita di lab. Berapa lama sih Bang pemeriksaan biasanya kan? 2 minggu biasanya. 2 minggu. Ya. Bang, ini kan kita sudah lihat di hasil mata ada beberapa tandon dari hasil data yang kita peroleh ini ada berapa Bang semuanya, terus kendaraan? Ada kendaraan berapa unit itu? Kendaraannya kalau nggak salah ada 4, tandonnya saya nggak tahu, mungkin ada sekitar 30 atau berapa gitu, lupa saya. Untuk ukurannya? Wah, Kapasitasnya? 1000 liter kayaknya. Ya kalian kan bisa lihat itu. Sekilas bisa lihat. Yang jadi ini kalau kita meriksa itu nggak ada urusannya berapa banyak bahan bakar yang ada. Yang kita periksa ya kan, kenapa ini bisa terbakar? Udah itu aja. Penyebabnya kan? Ya. Oke. Mengasih sampel tadi. Ya. Nama. Kabar terakhir Tribuners, rumah di Tanggamus kebakaran saat ditinggal penghuninya. Kerugian mencapai 250 juta rupiah. Satu unit rumah terbakar di Pekon Banjarnegeri, Kecamatan Gunung Alif, Kabupaten Tanggamus pada Jumat 1 Maret 2024. Nuzirwan selaku Kasih Pemadaman Api Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanggamus mengatakan kebakaran itu terjadi pada saat kondisi rumah dalam keadaan yang kosong. Lanjutnya, menurut keterangan warga setempat, pada saat kebakaran pemilik rumah tengah pergi ke Lampung Barat. Kebakaran di Kecamatan Gunung Alif, Kabupaten Tanggamus sendiri terjadi sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Untuk korban kebakaran sendiri bernama Yusnaini. Nuzirman mengungkapkan pihaknya menurunkan 2 armada mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. 2 mobil damkar itu sendiri berasal dari Pos Damkar Gisting dan Pos Damkar Talang Padang yang turun ke lokasi. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.